Jadilah anak-anak Tuhan yang mengenal musim dalam hidup saudara. Sehingga apapun persoalan yang ada dalam kehidupan saudara, engkau menjadi solusi bukan hanya bagi diri saudara, engkau menjadi solusi bagi orang lain. Haleluya! Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita bertemu dalam program Sobat Ministry. Sahabat orang beriman adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan belajar bagaimana memiliki kehidupan yang bijaksana. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Amsal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya akan menyampaikan khotbah ini secara berseri. Kita akan melakukannya di dalam 2 seri. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maka pada bagian ini kita akan melihat bagaimana memiliki kehidupan yang bijaksana. Saudara-saudara, Alkitab katakan kepada kita di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-24, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan. Kata cekatan dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam versi bahasa Inggris, ada yang menulis exceeding wise, sangat bijak. Keempat jenis binatang ini kecil kata Alkitab, lemah kata Alkitab. Mereka bukan binatang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan musuh seperti singa, serigala, buaya dan hal-hal lainnya. Mereka Alkitab sebut kecil, tapi mereka exceeding wise, sangat bijak. Maka itu mari kita belajar. Yang pertama kita akan belajar dari semut. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Amsal pasal 30 ayat 25 dikatakan semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Maka dari ayat ini saudara-saudara kita bisa mengerti bahwa semut itu adalah mengenal musim. Kita lihat Amsal pasal 6 ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkannya pada waktu panen. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, semut adalah binatang yang tidak sekedar menikmati kehidupan. Di musim panas, saudara-saudara, semut keluar ketika dia bisa beraktivitas, dia bisa menikmati kehidupan. Tapi semut bukan saja sekedar menikmati kehidupan, tapi semut juga adalah merencanakan kehidupan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya dia mengumpulkan makanannya sehingga apa yang terjadi kelak ketika di musim dingin, ketika musim yang tidak memungkinkan bagi dia untuk beraktivitas. Ibarat kata seperti kita sekarang stay at home, semut juga dalam kehidupannya kadang mengalami stay at home. Saudara, ketika musim dingin tiba, ketika musim yang tidak seperti dia harapkan tiba, sehingga dia hanya bisa bertahan di tempat persembunyiannya, saudara-saudara, tersedia makanan yang cukup. Itu berarti semut berbicara tentang pribadi yang mempersiapkan masa depannya. Dia mengenal musim, dia mengerti dan memahami situasi. Berikutnya kita bisa lihat dalam Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dari ayat ini kita bisa mengenal bahwa semut tidak pemalas. Semut rajin. Bahkan saya bisa merumuskan dari ayat ini, semut adalah pekerja keras. Amsal 6 ayat 6 katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bijak. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jadilah pribadi yang bekerja keras. Jadilah pribadi yang bijak. Memang kalau kita perhatikan semut Bapak Ibu pernah lihat semut di rumah? Coba nanti Bapak Ibu perhatikan semut di rumah. Pernahkah saudara melihat semut itu berhenti? Sepanjang yang saya lihat semut itu terus bergerak. Semut terus bergerak, semut terus bergerak. Saya menemukan 2 alasan semut itu berhenti. Yang pertama, kalau dia berpapasan satu dengan yang lain.
Sesama semut kalau berpapasan mereka yang berhenti, saling menyapa mungkin dalam bahasa semut, shalom, apa kabar? Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka, melanjutkan aktivitas mereka. Yang kedua saya temukan semut itu berhenti kalau dia menemukan makanan yang dia cari. Mungkin sisa makanan, satu butir nasi yang terjatuh, dan kadang satu butir nasi itu cukup besar buat semut. Tapi semut ketika menemukannya, dia akan mengajak teman-teman yang lain, sesama semut, untuk membawa makanan itu. Dan semut berbicara pribadi yang tidak ragu untuk membagi berkat dengan teman-temannya. Dia ngerti arti kerjasama, dia ngerti arti berbagi kehidupan. Lalu kita bisa juga belajar di dalam Amsal pasal 6 ayat 7, dikatakan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Itu berarti saudara, semut itu ada inisiatif. Kebanyakan dari kita, manusia ini, melakukan segala sesuatu karena diawasi, melakukan segala sesuatu karena diperintahkan. Semut melakukan segala sesuatu karena inisiatif dia, bukan karena diperintah. Itu berarti semut melakukan segala sesuatu karena dia mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya, mengenal. Dia bukannya sekedar penikmat hidup, tapi perencana kehidupan, saudara-saudara. Maka dia melakukannya karena inisiatif. Beda dengan kita manusia. Kebanyakan kita manusia, saudara, kita bekerja karena kita diperintah, kita melakukan sesuatu karena disuruh oleh orang lain, kita melakukan sesuatu karena kalau kita nggak lakukan kita ditegur. Jarang kita melakukan sesuatu karena ada sebuah kehidupan kesadaran akan inisiatif diri sendiri. Bagi engkau anak-anak, coba renungkan. Berapa banyak aktivitas dari kehidupanmu lebih karena diperintah oleh orang tua, disuruh oleh orang tua, atau timbul dari inisiatif saudara? Lahir dari inisiatif saudara. Hari ini kita ingin belajar firman Tuhan. Kita belajar dari kehidupan semut. Dia memiliki inisiatif. Maka pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini saudara-saudara, maka jadilah anak-anak Tuhan yang mengenal musim dalam hidup saudara. Jadilah anak-anak Tuhan. Jadilah orang Kristen yang semangat. Jadilah orang Kristen yang optimis. Jadilah orang Kristen yang tidak kenal menyerah. Jadilah anak-anak Tuhan yang bekerja keras. Bukan hanya sekedar menikmati kehidupan, tapi merencanakan kehidupan. Jadilah anak-anak Tuhan yang penuh inisiatif. Sehingga apapun persoalan yang ada dalam kehidupan saudara, engkau menjadi solusi bukan hanya bagi diri saudara. Engkau menjadi solusi bagi orang lain. Haleluya! Yang berikutnya saudara, kita akan belajar dari pelanduk. Nama lain dari pelanduk itu kancil. Berapa orang di antara saudara yang pernah mendengar kisah tentang kancil? Biasanya ketika kita belajar tentang kancil, mendengar kata kancil, kita teringat cerita-cerita bagaimana kancil ini binatang yang cerdik. Misalnya cerita kancil dengan buaya, atau kancil dengan binatang-binatang yang lainnya. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kancil itu binatang yang lemah. Dia tidak punya senjata untuk menyerang musuh. Saya lihat dari beberapa catatan ini, tapi dia bisa bertahan hidup. Jika kita melihat Amsal pasal 30 ayat 26, dikatakan pelanduk bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Alkitab katakan bahwa kancil, pelanduk adalah binatang yang lemah, tapi dia melakukan satu hal yang istimewa. Alkitab tulis, dia membuat rumahnya di bukit batu. Apa maksud daripada membuat rumah di bukit batu? Nah saudara-saudara, Mazmur pasal 104 ayat 18 berkata, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Nah saudara bisa melihat, itu berarti pelanduk membangun sarangnya, membangun tempat kediamannya, membangun tempat tinggalnya di bukit batu. Saudara masih ingat ketika Daud dalam pelarian, Daud selalu menggunakan gunung batu tempat dia berlindung. Dan dia menjadikan Tuhan sebagai gunung batu, keluputan, gunung batu tempat dia berlindung. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ini berbicara apa yang saudara akan lakukan, apa yang saudara ingin kerjakan. Demikian pula jika kita melihat Matius pasal 7 ayat 24-27. Alkitab katakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini bicara membangun kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ini berarti sebagai anak-anaknya, mari bangun sesuatu yang bukan sia-sia. Jangan membangun sesuatu yang sia-sia. Jangan membangun sesuatu yang mudah hancur. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, dari paparan ayat-ayat yang kita baca berkaitan dengan pelanduk, kita bisa berkaitan dengan kancil, kita bisa menerapkan praktek kehidupan. Itu berarti janganlah menjadi anak-anak Tuhan yang membangun sesuatu yang sia-sia, yang membangun sesuatu yang dapat dihancurkan. Mari bangun sesuatu yang kokoh. Bangun di atas, jangan bangun di atas pasir. Mari bangun sesuatu yang melibatkan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalamnya. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dalam hidup saudara, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Shalom buat kita semuanya. Ada nomor yang dapat Bapak Ibu hubungi, yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi nomor tersebut dan kami rindu untuk berdoa buat saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. For the moments where I'm still in your presence, all the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord,